Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channelnya tentang cara. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan review aplikasi pembukuan BRI Link ya. Ini aplikasi bisa digunakan di HP Android atau di komputer lewat web ya. Kalau nanti HP Android juga nanti bisa diinstal gitu. Oke, yang pertama-tama dilakukan adalah menambah rekening. Jadi teman-teman bebas di sini untuk menambahkan rekening yang dimiliki di agen BRI Link-nya sebagai sumber saldonya. Misalnya saya masukkan di sini BRI 1 ya. Di mana kalau misalnya memiliki rekening beberapa rekening ya di BRI gitu ya. Nah, di sini tinggal masukkan, lalu di sini tambahkan ya. Oke, kita sudah punya satu rekening. Tambahkan lagi misalnya BRI 2. Oke, ini tambahkan lagi ya. Lalu di sini kita tambahkan misalnya ShopeePay. ShopeePay sebagai e-wallet ya. Gitu. Nah, ShopeePay pakai ini misalnya. ShopeePay Orange tambahkan. Nah, kita sudah punya 3 sumber saldo rekening atau e-wallet ya. Lalu yang harus dilakukan, kita bisa menambahkan kasir di sini ya. Untuk melakukan transaksi itu harus menggunakan akun kasir ya. Misalnya kasir 1 kita masukin di sini, kasir 1, kasir 1 gitu. Passwordnya oke, kita tambahkan. Nah, sekarang kita sudah punya satu kasir ini ya. Lalu untuk transaksi ya, ini kan masih kosong ya. Nah, kita sudah bisa melakukan transaksi teman-teman ya. Kita logout ya, lalu masukkan user kasirnya, kasir, lalu masukkan password dan login seperti ini. Nah, ini saat pertama kali membuka aplikasi atau setelah tutup toko ya. Nah, ini nanti harus set modal awal gitu. Kita sesuaikan modal awalnya dengan yang sebenarnya. Modal di rekening BRI ya. Kita masukkan BRI 2 misalnya. Sorry, kita bikin 1 juta saja semua. Oke, buka kasir. Nah, sekarang kita sudah ada 4 rekening yang terisi ya. Sorry, 3 rekening, 1 cash ya. Itu yang terisi masing-masing 1 juta. Nah, ini untuk yang 1 juta ini sesuaikan saja dengan modal teman-teman saat buka kasir ya. Oke, kita kalau misalnya ada transfer ada pelanggan yang datang dan ingin transfer ke rekening tertentu gitu ya. Nah, kita klik saja di sini transfer. Nah, di sini kita pilih menggunakan rekening mana ya. Kita BRI 1 atau BRI 2 sebagai ATM atau sumber saldonya ya. Gitu. ATM yang kita miliki kan digesek tuh di apa namanya? Di EDC gitu ya. Maka nanti ketika yang dipilih adalah BRI 1, maka BRI 1 yang akan berkurang saldonya gitu karena ditransferkan. Misalnya seperti ini, kita masukkan tujuannya. Nominal transfernya misalnya 100.000, biayanya 5.000, potongan banknya 3.000. Nah, ini potongan bank ya, nanti akan otomatis ya setelah pertama kali kalau misalnya sudah diisi ya, pertama kali manual, namun kalau misalnya sudah pernah nanti akan dipanggil secara otomatis. Kita akan lihat bagaimana maksudnya otomatis itu ya. Kita simpan dulu di sini. Sini sudah ada ya teman. Di sini sudah ada transfer ya 100.000.
Dan ini cash flow-nya 105.000, bank flow itu berkurang atau negatif 103.000. Nah, ini kalau misalnya kita gunakan lagi sesama BRI, maka dia akan otomatis seperti ini. Jadi tergantung kategori dan bank yang dipilih gitu ya. Kalau misalnya banknya BRI 2, sumber saldonya dia akan berubah gitu. Kalau ShopeePay juga sama, karena belum pernah ada transaksi yang menggunakan ShopeePay dan sesama BRI ini gitu. Nah, kalau misalnya tarik tunai, tinggal klik tarik tunai saja di sini, masukkan nominalnya misalnya 100.000, adminnya 5.000 gitu ya. Sini ada pilihan estimasi uang keluar ya, jadi 95.000. Kirim ke e-wallet. Nah, gitu ya. Kalau misalnya dia apa namanya, adminnya adalah admin dalam, yang artinya yang kita serahkan adalah sebesar 100.000, berarti ini kan keluarnya sebesar 95.000 ya. Di sini tambahkan saja 105.000. Nah, dia maka yang akan masuk ke saldo kita adalah 105.000. Lalu yang akan keluar dari uang laci adalah 100.000. Seperti itu, kita lanjutkan di sini. Oke. Oh, sorry, ini belum dipilih ya. Oke. Nah, di sini sudah ada ini ya. Ada jumlahnya ya, profit 10.000. Nah, di sini juga bisa melakukan transaksi penjualan misalnya data atau pulsa. Bedanya adalah kalau pulsa atau data atau token ya, itu nanti yang diisi adalah harga modal dan harga jual. Selisih dari harga jual dikurangi harga modal nanti akan dihitung adalah profit atau seperti admin begitu ya. Nah, misalnya seperti ini ShopeePay, kita masukkan di sini modalnya adalah 13.500, jualnya 15.000 gitu ya. Nah, maka di sini sudah kelihatan laba bersih 1.500. Keterangan misalnya di sini kategorinya, nah data misalnya, paket data. Nah, ini kategori ini nanti bisa ditambahkan ya teman-teman di pengaturan. Jadi kita akan lihat pengaturannya seperti apa. Nah, sini sudah ada penjualan. Nah, maka profitnya 11.500. Nah, kalau misalnya sudah tutup toko ya, misalnya setelah malam tutup toko atau tutup kasir, kita klik tutup kasir ini dan sesuaikan. Ya, ini saldo di sistem adalah 1.020.000 ya untuk cash gitu. BRI 1.002.000. Nanti disesuaikan, dicek saldonya setiap tutup kasir gitu. Apakah sama atau tidak? Kita masukkan misalnya sesuai ya atau seimbang. Jadi tidak ada selisih gitu ya. BRI 2 1.986.500. Oke, selesai save. Nah, lalu akan dilempar lagi harus mengeset modal awal. Ya, ini untuk misalnya buka kasir yang baru, atau bisa juga menggunakan saldo kalau misalnya teman-teman tidak merubah modal ya. Jadi melanjutkan modal yang kemarin itu dipakai untuk modal besoknya misalnya. Nah, tinggal diklik saja sini. Nah, lalu apa, modal terakhir atau saldo terakhir itu akan menjadi modal awal buka kasir. Ini untuk mempermudah ya yang pakai sistem melanjutkan. Tapi kalau misalnya apa namanya, ada perbedaan di cash saja, tinggal diedit saja seperti ini. Gitu. Ini untuk yang BRI-nya sama, misalnya kan melanjutkan biasanya kalau rekening itu kan, kecuali kalau memang ada perubahan-perubahan setelah tutup kasir gitu. Tapi kalau misalnya melanjutkan ya sudah seperti ini, tinggal modal cashnya saja yang disesuaikan. Itu lalu kita akan lihat di sini eh, admin ya. Kita masuk ke admin lagi. Nah, di sini sudah ada laporannya teman-teman ya. Total transaksi 7, volume terjualnya di sini juga bisa difilter ya. Semua kasir, atau ini bisa dilihat hari ini, minggu ini, bulan ini. Jadi bisa difilter. Sini juga ada performa per kasirnya ya, profit yang dihasilkan dalam tergantung yang input atau tergantung kasirnya siapa. Nah, di sini ada list transaksi untuk melihat transaksi semuanya. Di sini juga ada filternya.
ya, ada filter mau lihat transfer saja, maka yang tampil transfer dan ini rangkumannya yang dihitung adalah transfer saja. Karena sini sudah ada filter. Tarik tunai misalnya. Nah, ini tarik tunai seperti ini. Ya, profitnya dari tarik tunai berarti 5.000. Penjualan, profit dari penjualan adalah 1.500. Nah, selain filter ini jenis transaksi ada juga filter tanggal atau waktu ya. Ini misalnya mau lihat minggu ini. Nah, ini keluar misalnya semua ya. Nah, bulan ini gitu atau custom. Kalau custom ini tergantung kita mau memasukkan dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Lalu ada laporan. Nah, ini laporan ini lebih ke laporan akuntansi. Ini opsional kalau misalnya teman-teman tidak memerlukannya atau tidak butuh ya. Misalnya dianggapnya terlalu ribet misalnya. Ya di-skip aja. Sebenarnya ini hanya untuk tracking ya, untuk mempermudah keluar masuknya rekening atau kas tunai. Misalnya begini, kita mau lihat kan tadi ada buka kasir buka kasirnya di sesi satu baru satu ya. Kita pilih ini gitu ya. Kita mau lihat bagaimana keluar masuk cash gitu ya, saldo cash. Nah, seperti ini teman-teman. Ya, jadi saldo awal 1 juta. Nah, ini tambah modal 1 juta. Lalu ada transfer ya. Ada transaksi transfer BRI 105.000, 1.100.000. Jadi saldonya 1.105.000. Lalu ada tarik tunai sebesar 100.000, maka saldonya tinggal 1.005.000 ya. Jadi ini adalah mutasinya. Kalau ini adalah akuntansi atau jurnal ya. Jurnal itu sebenarnya kebutuhan untuk akuntansi hanya untuk yang memahaminya saja sebenarnya gitu ya. Nah, ini seperti ini ada pembagian keluar masuk ya. Ini kalau jurnal itu artinya harus balance atau seimbang. Ya, di sini ada jurnal seimbang. Uang laci ya 100.000 pendapatan gitu ya. Oke, lalu di sini ada pengaturan sistem. Nah, di sini teman-teman, tadi kan sudah ya kalau rekening ini, lalu ada ini umum. Ini umum tuh untuk identitas toko ya, sini dan juga kategori-kategori per jenis transaksi, misalnya transfer. Nanti teman-teman mau membedakan, misalnya ada sesama BRI, beda bank, e-wallet, pembayaran lain, itu terserah dipisahkan dengan koma. Atau tarik tunai juga sama gitu ya. Teman-teman mau buat kategori baru juga bisa. Di sini ada setoran ya, store atau pengurangan saldo tambah ini untuk tambah modal dan ini untuk penjualan ya. Mau ditambahkan misalnya penjualan barang di sini bisa juga. Oke, kalau misalnya sudah tinggal simpan. Nah, di sini juga sudah dilengkapi dengan bot Telegram. Bot Telegram ini untuk apa? Untuk laporan otomatis ke Telegram. Jadi nanti teman-teman harus wajib membuat Telegram dulu, akun Telegram, lalu masukkan chat ID-nya ya di sini. Nanti akan otomatis setiap ada namanya penambahan saldo ya, terus ada tutup kasir, buka kasir, nanti akan ada laporan ke apa namanya, ke chat yang didaftarkan ID-nya di sini. Di sini juga ada manajemen database, teman-teman bisa backup ya untuk jaga-jaga. Lalu di sini bisa riset ya, ada riset menyeluruh atau hanya transaksi saja. Begitu mudah-mudahan ini bisa jadi gambaran awal, mungkin masih kurang jelas ya penjelasannya, masih banyak yang kurang, namun ini menjadi awal. Kalau misalnya ada pertanyaan, teman-teman bisa di kolom komentar atau menghubungi WhatsApp saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.